Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alis Setianingsih, mahasiswa Matematika PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Siliwangi. Saya mengajar di SMPN 1 Teluk Jambe Barat sebagai guru matematika. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model Problem Based Learning di kelas 7 dengan materi pokok rasio perbandingan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Ya, setelah kita berlibur, ya akhirnya kita bisa bertemu kembali untuk mendapatkan tatap muka tentang pelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fikri dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan cek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Bima. Bima kemana? Sakit. Bima sakit. Ada lagi? Udah, Bima saja yang tidak masuk? Ya, mudah-mudahan Bima cepat sembuh kembali dan bisa mengikuti pembelajaran lagi ya dengan kita. Nah, sebelum ke materi, di sini Ibu akan mengingatkan kamu terlebih dahulu ya, yaitu kita akan persepsi. Nah, di dalam materi perbandingan, nah nanti di sini kamu prasyaratnya berarti harus bisa ya mengetahui konversi satuan pada pembelajaran sebelumnya atau bilangan. Nah, pada semester 1 kamu sudah belajar tentang bilangan. Ya, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, di sini ada konversi satuan. Siapa yang tahu konversi satuan? Menentukan panjang dan lebar. Nah, di situ itu bisa ya sebagai materi prasyarat konversi satuan. Artinya kamu dulu konversi satuan itu tangga ya, tangga satuan di dalam matematika dari sentimeter ke dalam meter, bisa diubahnya dari meter ke kilometer atau ke hektometer dan sebagainya. Nah, itu materi prasyaratnya atau bilangan pecahan ya. Tujuan pembelajaran ya. Di sini kita akan belajar tentang rasio atau perbandingan. Tujuannya di sini melalui kegiatan diskusi kelompok menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik dan media berbasis TIK dalam pembelajaran rasio atau perbandingan, diharapkan peserta didik dapat disiplin, santun, tanggung jawab, kerjasama, ya, kemudian terlibat aktif, memiliki rasa ingin tahu, serta kamu dapat. Nah, ini yang dapatnya ini berarti yang harus kamu kuasai sekarang, yang harus kamu pahami sekarang di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menentukan rasio atau perbandingan dua besaran yang satuannya sama dengan menggunakan ya skala atau satuan yang tepat dan benar. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio atau perbandingan
dengan menggunakan skala yang tepat dan benar. Nah, berarti kita nanti di sini sekarang harus bisa menentukan skala. Kamu harus bisa mencari skala. Kemudian KKM, kriteria ketuntasan minimal pada pokok bahasan perbandingan itu KKM-nya yang harus dicapai yaitu 70 ya. Selain itu ada manfaat. Apa sih manfaat dalam pembelajaran perbandingan atau rasio ini? Nah, di sini manfaatnya ya untuk mengukur dan membandingkan jarak di peta dengan jarak di lapangan atau jarak sesungguhnya. Nah, ini jarak sesungguhnya itu berarti kita bisa membandingkan dengan apa? Yaitu tadi kamu dengan skala. Karena di situ kita nanti akan menentukan skala. Yang kedua, menghitung perbedaan jarak atau waktu tempuh. Nah, ini biasanya bisa di dalam kecepatan. Ya, kemudian untuk membuat market atau miniatur atau denah rumah. Nah, itu manfaatnya. Kemudian alur pembelajaran dan teknik penilaian. Perhatikan alur pembelajarannya. Nah, di sini di alur pembelajaran, nah kita menggunakan seperti yang tadi udah Ibu bilang, menggunakan model problem based learning atau PBL dengan alur orientasi masalah. Nanti kamu akan disajikan sebuah masalah, ada tayangan video dan ada sebuah cerita masalah. Kemudian nanti kamu berdiskusi kelompok. Setelah itu kamu mengerjakan bahan ajar dan LKPD, ya. Setelah mengerjakan bahan ajar LKPD, nanti kamu presentasi dan yang terakhir evaluasi. Nah, di sini teknik penilaian. Penilaian sikap ini tekniknya observasi pengamatan. Ya, tadi dari mulai kamu berdoa, Ibu sudah diamati, ya. Kemudian bentuknya lembar observasi, kemudian ada penilaian pengetahuan. Di sini tes tertulis, bentuknya uraian. Nah, tes tertulis ini berarti individu, ya, untuk mengetahui hasil evaluasi pembelajaran kalian, ya. Kemudian penilaian keterampilan, di sini teknik penilaiannya portofolio. Kemudian bentuknya nanti kamu mengumpulkan lembar kerja, ya, lembar kerjanya dari bahan ajar sama LKPD. Terus nanti ada juga kalau yang di tes pengetahuan bahan apa, ketika tidak cukup di Google Form kamu bisa memotokkan atau mengumpulkannya lewat portofolio. Sekarang perhatikan di sini ada sebuah video dan orientasi masalahnya. Orang tua kalian yang belum memiliki rumah, semoga cepat mempunyai rumah dan kalian juga nanti sudah dewasa punya rumah sendiri. Saya ibaratkan 1 meter, lalu panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada seorang arsitek ingin membangun rumah dengan luas rumah 120 meter persegi, ya, yang memuat 2 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, kemudian ada teras, ada taman, ada garasi, dapur dan ruang makan, kamar mandi dan tempat cuci. Berarti luas garasinya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Nah, dengan cara apa kamu nanti bisa menentukan ini? Menentukan panjang dan lebar, asumsikan rasio setiap ruangan. Ya, tadi kata Asri menentukan dulu panjang dan lebarnya. Kemudian asumsikan Rasio setiap ruangan. rasio setiap ruangannya. Oke, nah jadi dari orientasi masalah ini silahkan nanti kamu duduknya berkelompok, ya. Nanti Ibu bagikan bahan ajar dan lembar kerja. Jadi silahkan kamu diskusikan dari orientasi masalah ini, ya. Nah, untuk kelompoknya ini ya, silahkan sekarang kamu duduk berkelompok sesuai yang sudah tertera di sini nama-namanya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Silahkan duduk berkelompok.
dikerjakan lembar yang ada. Silakan dikerjakan lembar yang ada. Cocok ya, dikerjakan. Silakan diskusi. Ya. Belajarnya dulu penting. Kalau ada yang tidak dipahami, ya, kamu silakan boleh bertanya. Di sini nanti silakan kamu disuruhnya mengamati. Silakan nanti amati yang di sini, ya. Kemudian, ya, dari permasalahan yang tadi, silakan kamu nanti hitung menggunakan penggaris. Penggarisnya sudah bawa kan? Silakan kamu hitung menggunakan penggaris, ya, untuk mengukur panjang dan lebar masing-masing ruangan yang ada di denah tersebut. Tentukan skala perbandingan denah rumah tersebut. Nah, berarti kamu nanti harus menentukan skala perbandingannya. Oke, ya, kamu lihat di situ ada petunjuk cara pengerjaannya. Nah, ini dengan langkah-langkahnya seperti ini. Silakan kamu kerjakan dulu bahan ajar. Setelah mengerjakan bahan ajar, Ibu kasih waktu untuk bahan ajar 15 menit. Nanti baru mengerjakan LKPD. Silakan untuk bahan ajar benar-benar dikerjakan dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan ajukan saja. Menggunakan penggaris ya. Kalian buka buku paketnya. Di situ di bab yang pertama, ya, tentang rasio atau perbandingan. Nah, ini jadi buka toh. Ini ada bab pertama, ya. Ya, kamu ini ukur dulu berapa senti. Tadi kan ada kolomnya. Nah, itu tuh kolomnya yang ini kan. Nah ini kan yang bahan ajar. Nah ini kolomnya. Jadi ini ukur. Dia ada berapa senti garasi dia gitu. Ya, iya nanti isiin di sini. Ya. Sok bahan ajar dulu aja. Nanti kalau yang LKPD sama Ibu nanti dikasih kertas HPS satu lagi. Ini udah. Nah ini ya. Ya, kalau kamu ada yang nggak paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Boleh kamu literasi baca di buku paket, di situ ada. Ya. Top yang bahan ajar, Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Ini udah. Yang kelompok lain udah bahan ajarnya? Belum. Udah kelompok nih, kelompok 4. Bahan ajar udah diundur bahan ajar dulu. Kelompok 3 udah belum? Udah. Oke, sekarang kamu buka LKPD. Nah, Ibu kasih kertas HPS. Ini untuk kamu membuat desain denahnya ya. Silakan kamu buat sesuai ukuran. Nah, ini permasalahannya silakan dipahami. Yang permasalahan yang ada di LKPD. Kan tadi bahan ajar udah. Nah, ini udah di sini ya. Nah, ini dari sini kamu buat desain denah rumahnya. Kan di sini petunjuknya. Setelah selesai, nah, sekarang silahkan kalian buat denah ya, denah rumahnya dengan ukuran yang ini berarti. Nah, dari ini kan tadi ruang apa? Kamar utama, panjangnya berapa ini? Tadi udah diukur, udah diasumsikan 4 meter dikali 3 meter 12 meter. Nah, tetapi
kamu berarti kan rubah di dalam satuannya. Ya, berarti cari dulu ini skalanya berapa. Ya, sok cari dulu skalanya. Kalau sudah skalanya ketemu, nanti panjangnya berapa, lebarnya berapa, baru gambar di sini. Ya. Ada yang ditanyakan dari LKPD? Berarti 5 meter, berarti 5 cm kali 6 cm. Terus Harus lurus ya. Jadi narik penggarisnya harus benar-benar dari nol. Ya, awas jangan salah. Harus sesuai ukuran dari nolnya. Kirim ke ibu biar sampai itu nanti masukin saya. Yes. Foto kirim ke ibu. Coba harus pas dari nol. Mana nolnya? Ada kirim ibu. Sesuai mana ininya. Nah, di sini apa aja nih dari pemasarannya, lembar tidur apa nama, ya, kemana menjadi garasi. Nanti kalau kamu sudah membuat denahnya dikasih nama ya, dikasih keterangan sesuai yang diperintahkannya di sana. Ada yang sudah selesai? Belum. Kalau mengerjakan LKPD sudah selesai, nanti silakan kamu persiapkan buat presentasi. Kalau sudah dicek benar, ya udah berarti kamu tinggal nanti selesai presentasi. Kelompok 2 udah beres? Kelompok 1 udah belum? Belum. Kelompok 3 belum. 5 menit lagi ya waktunya ya. sama sesanti empat cuci Satu sudah selesai ya? 2 udah? 3? Hai? Sudah. 5? Sudah. Oke ya. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok ada yang mempresentasikan hasil pengerjaan ya dari bahan ajar dan LKPD. Silakan siapa yang mau maju duluan? Ayo ya, biasa. Bawa aja. Ini ada satu orang yang pegang ya, biar nanti terlihat oleh teman-temannya. Siapa yang mau ininya?
Ya, dari bahan ajar tadi kan ada permasalahan dari denahnya ya. Silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang keluarga panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm. Dapur dan ruang tamu panjangnya 3 cm dan lebar 3 cm. Kemudian sederhanakan skala sama dengan 12 cm perbanding 12 meter sama dengan 12 cm. Kesimpulan, perbandingan dua besaran bisa ditulis dengan A perbanding B atau A per B atau A banding B. Bisa juga membandingkan satu ukuran lebih dari ukuran yang lainnya. Oke, kasih tepuk tangan ya buat presentasikan hasilnya. Oke, dari kelompok lain ada yang mau maju lagi? Ya, sendiri. Ayo silakan. Mau mana dulu yang bahan ajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi dari kelompok 1 akan mempresentasikan bahan ajar. Di sini terdapat denah rumah dengan lebar 10 dan panjangnya 12. Di sini kita akan menentukan panjang dan lebar setiap ruangan. Garasi memiliki panjang 5 cm dan lebarnya 4 cm. Kemudian teras memiliki panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Terus kemudian taman dengan panjang 2 cm dan lebar 2 cm. Ruang tamu panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Kemudian ruang keluarga dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Kamar utama memiliki panjang 5 cm dan lebarnya 3 cm. Kamar anak panjangnya 5 cm dan lebar 3 cm. Maka skala dari denah rumah itu adalah 12 cm banding 12 meter. Karena ada kepentingan tertentu, Pak Ato menginginkan luas garasinya 8 meter lebih besar dari luas kamar utama. Kemudian sisa tanah yang tidak terpakai akan dipakai untuk taman. Menurut kalian gimana rancangan denah rumahnya? Ini denah rumahnya. Ini temennya ada yang mengganggu. Kemudian kamar mandi dengan panjang dan lebar 2 cm dan tempat cuci dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Dengan demikian kami telah menyelesaikan permasalahan pada pertanyaan esensial, yaitu Pak Ato ingin membangun rumah di atas lahan yang luasnya 150 meter persegi, yang dimana ia menginginkan luas garasinya lebih besar 8 meter dari luas kamar utama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi dari kelompok 1 dia sudah memaparkan dari bahan ajar sampai ke LKPD. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok lain. Silakan siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan dari kelompok 4 yang mau menanggapi. Dipegangin temannya. Ada yang pegang? Desain rumah dari kelompok 4 dan yang tersisa semuanya di belakang, sedangkan kelompok 1 dan yang sisanya di depan. Ada di depan. Oke, berarti perbedaannya di mana dengan kelompok 1? Ini perbedaannya di mana? Tanah sisanya. Berarti bangunannya mana coba? Bangunannya dari beda bentuk bangunannya. Bentuk denahnya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Namun segi ukuran sama.
dari segi ukurannya sama. Oke, terima kasih yang sudah menanggapi kelompok 4 ya, hasil plus ya. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Ya, Asri. Ya, tadi perbedaannya dari kelompok 1 dengan kelompok 4 pada bentuk denah yang dibuatnya ya. Tanah yang tersisanya dia ada di ya, kalau yang dari kelompok ini Tanah yang tersisanya ada di depan lagi. ada di depan. Oh, dari kelompok ini tanah yang tersisanya ada di depan sama di belakang. Tapi ukuran luas sisanya sama tidak? Yang pertama berapa? Yang pertama ada lebar dengan 3 cm, Ya. dengan panjang 5 cm, dengan panjang 1 cm dengan lebar 3 cm. Dengan kosong yang di belakang ada panjang 2 cm dengan lebar 3 cm. Ya, baik. Oke, ada perbedaan lagi ya. Kalau dari kelompok 3 dia menyisakan lahannya yang tersisanya itu ada di depan sama di belakang. Tetapi jumlah luas yang tersisanya sama. Ya, jumlah luas yang tersisanya sama. Oke, terima kasih ya. Baik, kita kasih apa juga yang buat juga yang sudah mau menanggapi. Ada lagi yang mau menanggapi? Silahkan dikumpulkan bahan ajar dengan LKPD-nya. Ya, kalau tidak ada yang ditanggapi lagi, dikumpulkan bahan ajar dan LKPD serta hasil pengerjaannya. Dari hasil ya yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 2, kelompok 1. Nah, di situ di bahan ajar ya, tadi tidak ada perbedaan ya. Kalau di bahan ajar tadi rata-rata sama ya jawabannya. Namun di LKPD kamu terdapat perbedaan. Nah, perbedaannya dari mana tadi? Yaitu tentang membuat denah rumahnya. Nah, dari permasalahannya ada Pak Ato yang akan membuat rumah dengan 150 meter persegi ya luasnya ya. Nah, di situ ada luas tanah yang tersisanya itu tadi ada perbedaan. Jadi tanah yang tersisanya di kelompok 1 itu tadi ada di depan ya, ada di depan semua. Kalau di kelompok ini ada di belakang, kelompok 3. Kalau di kelompok 5, di kelompok 3 tadi tersisa di depan sama di belakang. Tetapi jumlahnya tadi tetap sama ya, jumlah luasnya. Baik, itu yang sudah kalian paparkan. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mau presentasi dan sudah mau menanggapi hasil dari teman kalian. Ini yang tadi sudah mau maju presentasi, ada ini sebagai reward buat kalian. Nih. Ya yuk, tadi yang sudah presentasi ya. Nanti sisanya berarti yang menanggapi Kak Ibu sisanya tunjukkan ya. Ibu minta kalian sekarang membuat rangkuman ya. Membuat rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau sudah, kirim ke Ibu ya. Silakan kalian duduk kembali ke tempat semula. Ya, duduk kembali ke tempat semula sudah? Tadi kamu sudah belajar tentang rasio atau perbandingan, ya. Nah, di sini kalian bisa menentukan rasio atau perbandingan dua besaran ya yang bisa ditulis dengan tadi ya yang ada di lembar bahan ajar dalam menentukan dan menyelesaikan masalah membuat desain denah rumah dengan rasio atau membandingkan dua besaran yang satuannya sama, yaitu dapat dengan mengapa? Yang pertama, mengasumsikan ukuran panjang dan lebarnya, menentukan ukuran
ini. Nah, sekarang sebelum kalian tes soal, silakan berdiri dulu, kita ice breaking. Nanti ketika mengerjakan soal biar kalian sudah fresh. Ya, berdiri dulu. Ketika ibu katakan laut, berarti kalian sebutkan hewan yang ada di laut. Ketika ibu darat, berarti kalian sebutkan yang ada di darat. Ya, kalau ketika udara, sebutkan yang ada di udara. Udara? Burung. Laut? Ikan. Laut? Ikan. Udara? Burung. Darat? Ayam. Laut? Ikan. Udara? Burung. Oke, baik, terima kasih ya. Berarti konsentrasinya masih bagus. Oke, sekarang ibu minta kalian keluarkan handphonenya, ya. Kalian tes individu, yaitu tes kemampuan pengetahuan kalian. Silakan untuk link tesnya ibu sudah bagikan di grup. Ibu bagikan ya. Ibu bagikan di grup praktek. Ya, silakan kamu buka. Nah, ini link soalnya. HTTP di grup juga udah dikirim enggak? Tadi ada. Silakan buka. Ini diketik aja. http:// kebuka nggak? Kebuka? Oke. Silakan. Kamu kerjakan secara individu. Ya, ibu kasih waktunya hanya 5 menit. Kalau sudah, boleh langsung dikirim. Langsung dikerjakan di buku tulis. Nanti kalau ini, fotokan aja, langsung kirim. Dua menit lagi ya. Udah, yang sudah langsung kirim aja. Udah ya, selesai. Oke, silahkan dirapikan bukunya, kemudian HP-nya. Sekarang kita refleksi ya, pembelajaran apa yang sudah kalian dapat di hari ini ya. Oke, kita refleksi ya untuk mengulang kembali ya, kita merefleksi. Oke, apa yang didapat pada pembelajaran hari ini, kemudian bagaimana menentukan perbandingan dua besaran. Siapa yang mau menyampaikan ya dari pembelajaran hari ini, kemudian bagaimana menentukan perbandingan? Siapa yang mau? Siapa? Astrid? Yang didapat hari ini apa dari pembelajaran perbandingan? Mengetahui pelajaran rasio dengan Ya, dengan apa? Apa Di? Dapat Berdiri aja, sok. Dari hasil refleksi hari ini. dapat mengetahui pembelajaran perbandingan rasio, terus dapat membuat bena rumah. Ya, dapat mengetahui perbandingan rasio, dapat membuat bena rumah. Ya, jadi apa yang hari ini didapat yaitu tadi kita tentang perbandingan rasio ya, kita refleksi. Kemudian bagaimana perasaan kalian ya dalam pembelajaran rasio ya ini ya, dalam rasio perbandingan dua besaran ini. Bagaimana rasanya? Rasanya? Senang. Dapat mengetahui ya tentang rasio perbandingan. Jadi menambah wawasan
selanjutnya nanti kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau tadi kita tentang perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Nah, minggu depan, pelajaran minggu depan akan membahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, cukup ya. Silakan kita berdoa sebelum pulang. Oke, Fikri, pakai pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalam.